Selamat datang di channel saya, ROG Boyete. Kali ini kita belajar begini cara membuat berbagai diagram atau chart di PowerPoint dari nol dengan mudah. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang belum tahu seperti apa itu diagram atau chart, saya kasih contoh ya. Oke. Kasih contoh sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, contoh chart itu Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, contoh misalnya data penjualan harian seperti ini, di tanggal 1 kira-kira dia naik ya. Kemudian tanggal 1 dia tidak turun tetapi tidak ada kenaikan harga begitu dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya sih diagram ini digunakan pada penjualan dan pembelian saham ya. Ini data dan penjualan harian saham ya. Nah, mungkin ini kurang familiar ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Tetapi misalnya kalau diagram yang seperti ini sudah pastinya sangat familiar ya untuk teman-teman ya. Misalnya data penjualan stok beras ya per 12 Mei 2021. Misalnya Aro ini menjual 58%. Kemudian harga ini dia menjual 9%, kemudian Mama Feivel ini menjual 10% dan Feivel menjual 23%. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, seperti apa membuat diagram ini? Nah, itu nanti yang akan kita coba pelajari bersama. Nah, apa kira-kira kegunaannya ini, Bapak Ibu? Nah, kegunaannya adalah memvisualisasi ya, data tabel ya. Itu salah satu kegunaan umumnya adalah memvisualisasi atau menggambarkan data tabel. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya, sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu ya. Ya, kita perkenalan dulu. Nama saya Aro Jiseki Zibua. Saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia dan saya puji Tuhan sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Kemudian selain mengajar, sehari-hari saya membuat konten di YouTube ROG Boyete. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau kontak dengan saya, silahkan melalui email ataupun juga WA dan juga Telegram. Bapak Ibu boleh mengundang saya untuk mengisi workshop ataupun juga seminar yang ada hubungannya dengan PowerPoint atau juga tentang komputer. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan tadi seperti apa itu chart ya. Dan juga nanti kita akan coba langsung saja membuat diagram chart. Nah, yuk kita praktek. Semangat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kita langsung saja ya mencoba ya membuat diagram chart. Nah, Bapak Ibu langsung saja masuk di bagian menu insert ya, menu insert. Kemudian Bapak Ibu nanti melihat di sini ada chart ya. Di sini ada chart dan langsung saja dipilih chart. Kemudian di sini sebenarnya Bapak Ibu begitu banyak sekali ya model-model chart sesuai dengan kebutuhan kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi kadang ada beberapa chart yang mungkin kurang familiar ya, kurang familiar untuk Bapak Ibu sendiri. Nah, tapi saya misalnya kasih contoh aja yang sangat familiar Bapak Ibu. Misalnya yang bagian kolom ini familiar, line, pie ini sangat familiar juga. Kemudian bar ini mungkin untuk sebagian orang ini kurang familiar ya. Kemudian ini scatter, ini juga kurang familiar sekali ya untuk beberapa orang secara umum begitu ya. Kemudian stock ini juga kurang familiar ya, tetapi bagi teman-teman yang mungkin main saham ya ini sangat familiar sekali. Kemudian service ini juga kurang familiar ya untuk kalangan umum biasanya. Oke, dan seterusnya. Oke, histogram ini mungkin sangat familiar sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang seperti ini, yang box whisker ini kurang familiar juga. Waterfall ini juga kurang familiar ya untuk orang umum, orang awam biasanya ya. Untuk para peneliti sih ini sangat familiar sekali. Ini juga kurang familiar ya. Kemudian ini juga cukup familiar sepertinya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk contohnya ini saja ya, kita coba membuat kolom ya, kolom. Ya, kolom ini biasanya perbandingan ya, biasanya digunakan untuk perbandingan. Nah, Bapak Ibu kita langsung saja memilih
bentuk ya, bentuk yang mau kita inginkan seperti apa nanti penampakan dari visualisasinya. Apakah seperti ini atau seperti ini atau begini atau begini atau seperti ini. Nah, biasanya sih saya lebih suka yang begini Bapak Ibu ya, yang 3D clustered column ini ya, atau model yang clustered column juga ini cukup ya. Tetapi misalnya kita pilih yang 3D clustered column ya, coba. Ini dari kolom baru pilih aja modelnya, salah satu model. Kemudian baru kita klik OK. Nah, ini prosesnya secepat apa dia Bapak Ibu, ini tergantung dengan seberapa besar ya RAM di komputer Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman langsung saja ya, di atas ini keluar form ya, form Microsoft Office Excel ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetik di sini ya. Misalnya saya ganti aja contoh nama-nama kategorinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini kategori 1 misalnya. Kategori 1 itu adalah beras misalnya ya, beras. Kategori 2 misalnya kakao. Ya. Kategori 3 misalnya talas. Dan kategori 4 misalnya pinang ya. Pinang. Nah, ini langsung aja terganti ya di bawahnya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau tambah nih ya. Nah, kita mau tambah. Nah, caranya Bapak Ibu kita langsung aja blok seperti ini baru kita tarik di bawah. Nah, kemudian kita tambah. Misalnya durian. Nah, misalnya durian ya Bapak Ibu ya. Durian. Biasanya langsung keluar sudah ada nama durian, tetapi datanya belum ada. Kita isi aja misalnya 4. Ini 2. Kemudian ini 1 ya. Itu sebenarnya dari ya. Nah, series ini sesuai dengan gambarnya sih Bapak Ibu ya. Jadi kalau series 1 berarti yang daerah sini dia ya. Oke, berarti misalnya ya, kita kasih aja contoh. Ini data penjualan di 2021. Ini data penjualan di 2022 dan ini di 2023 ya. Ya, ini di 2023 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa close ini, Bapak Ibu. Kemudian ini ya kita close. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengubah title-nya, Bapak Ibu tinggal klik 2 kali aja di sini ya. Oke. Misalnya di sini kita tulis judul diagramnya adalah perbandingan data penjualan hasil bumi Kabupaten A 2021 sampai 2023 ya, sampai 2023 ya. Oke. Nah, ini kan Bapak Ibu ya, sudah jelas ya warnanya ya. Kalau biru itu data 2021, kalau orange 2022, kalau abu-abu ini 2023. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau misalnya kita mau nambah lagi data-datanya, ada di sini Bapak Ibu, di tanda plus ini ya. Ya. Kita coba klik aja yang tanda plus ya. Jadi pertama kita klik dulu yang area diagramnya, kemudian tanda plus. Nah, apakah kita perlu menambah axis titles ya? Axis titles ya. Nah, ini kira-kira apa yang keluar? Oke. Axis titles. Nah, kira-kira ini data apa ya Bapak Ibu ya? Misalnya kita kasih ini. Ya, keterangannya apa? Ya. Oke. Misalnya di sini kita kasih keterangannya ya. Jumlah dalam ton ya, jadi satuannya adalah ton ya. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya di sini ada 4, artinya itu 4 ton. Oke, berarti jumlah dalam ton. Nah, kemudian yang axis title ya, berarti di sini adalah nama hasil bumi ya, misalnya ya, nama hasil bumi ya Bapak Ibu ya. Nama hasil bumi. Nah, kemudian apakah ada bagian lain ya, data label?
Oke, kita lihat lagi data label, kita klik Bapak Ibu, kita klik data label, kemudian data keyword ini, kemudian option ada nggak ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini saya coba jelaskan sedikit ya. Ini kan warna orange sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Ini warna orange sudah jadi ya. Warna orange ini sudah jadi. Nah, bagaimana bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan di tahun 2021 ya, data-data seperti tadi. Berarti diklik dulu, baru klik tambah plus di sini, baru data label ya, data label. Kemudian kita pilih yang data call out. Nah, seperti ini. Kemudian begitu juga yang tahun 2023 sama seperti itu juga bisa dilakukan. Kemudian data table, apakah ini oke, sepertinya tidak begitu bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita buat datanya dalam bentuk tabel ya, berarti ini kita hapus aja. Kemudian apa gunanya grid line? Oke, grid line ini ternyata yang di belakang ini Bapak Ibu ya. Semoga bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian legend ini kalau kita lepas kira-kira apa? Oke, yang ini Bapak Ibu ya. Oke, yang legend ya, legenda lah istilahnya ya, legend. Kita kasih di bottom aja, bottom ya, seperti ini yang biasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ini sudah selesai ya, ini sudah selesai dan kita mau mengubah datanya, seperti apa caranya? Diklik aja di sini Bapak Ibu, kemudian klik kanan ya, klik kanan, ini diklik kanan, ya, klik kanan, baru di sini ada edit data Bapak Ibu ya, edit data ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih di bagian edit data ini ya. Misalnya Bapak Ibu ya, kita mau menambah satu lagi nih misalnya ya, hasil bumi ya. Misalnya kita mau menambah lagi nih hasil bumi. Ya, kita langsung copy seperti tadi ya. Misalnya hasil buminya itu adalah rambutan ya, misalnya ya, rambutan. Oke. Kita seragamkan aja datanya biar tidak terlalu jomblang. Kita kasih 5, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu. Oke, jadi sudah muncul nih rambutan. Nah, oke, jadi penjualan rambutan ternyata semakin hari semakin naik ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita edit di langsung di formnya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya mau datanya lebih gampang diedit Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa juga mengedit di ini Bapak Ibu, langsung pilih edit data in Excel Bapak Ibu. Jadi data ini bisa langsung kita olah di Excel ya Bapak Ibu ya. Oke, ini keluar Excelnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita coba ya mengubah datanya ya, mengolah datanya ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba bagi dua dulu halamannya ya. Oke, sebentar Bapak Ibu saya coba bagi dua supaya bisa. Oke, di sini sudah. Baru ya, yang PowerPoint juga saya bagi dua di sebelah sini. Oke, supaya bisa kita lihat ya apa perbedaan ini. Saya close aja. Oke, ini saya perbesar. Oke, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu saya mau mengubah angka 5 ini tadi ya. Ini kan 5 ya di rambutan ya. Saya kasih 4 lah misalnya. 4. Nah, langsung jadi 4 ya. Atau biar lebih ekstrim aja ya, saya kasih 1. Nah, dia langsung 1 ya Bapak Ibu ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Misalnya juga kita mau menambah lagi ya. Oke, mau menambah atau mengurangi aja Bapak Ibu. Misalnya talas ini kita hapus aja ya, yang talas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya kita hapus, kita delete, talas sudah tidak ada. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita close ya, langsung aja close, tidak perlu lagi disimpan Bapak Ibu, karena datanya otomatis tersimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengolah warna-warna ini Bapak Ibu? Nah, caranya diklik dua kali aja di sini ya, di area diagramnya. Kemudian di sini ada chart styles ya, chart styles. Nah, Bapak Ibu bisa memilih model apa ya, seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalnya apakah seperti ini ya, atau model yang lain Bapak Ibu ya. Ini disesuaikan saja ya, sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu ya, atau kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau formal, kalau yang bentuk-bentuk formal ya biasanya ya
mana tadi ya? Kayaknya bentuk yang pertama itu lebih formal sih Bapak Ibu ya. Yang seperti ini memang lebih formal ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu juga mau membuat jenis warna atau style yang berbeda juga tidak masalah sih menurut saya ya. Asalkan Bapak Ibu senang aja melihatnya, dan juga menurut Bapak Ibu audiens Bapak Ibu nanti yang akan melihat presentasinya atau membaca data itu, membaca diagram Bapak Ibu senang begitu ya. Kemudian kalau memilih perpaduan warna juga bisa di sini Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipilih perpaduan warnanya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling tepat sih Bapak Ibu yang bagian atas ini saja Bapak Ibu, karena yang di bawah dia hanya degradasi saja ya. Kayak hanya bagian degradasi saja. Dia hanya degradasi warna saja. Nah, seperti ini. Ya. Kurang terlalu kontras ya perbedaannya. Tetapi kalau di atas kan sangat kontras perbedaan antar setiap bagian Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, sama seperti ini juga ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, oke, satu bagian lagi nih. Kita lihat apa ini kira-kira. Oke, ini lama keluarnya sebentar. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kegunaannya ternyata bagian yang tools yang terakhir ini adalah ini. Apakah bagian 2021 perlu kita tampilkan? Misalnya seperti ini. Oke, series, bagian series tadi ya. Oke, kalau misalnya saya hapus itu, apa yang keluar ya Bapak Ibu ya? Sebentar ya. Kita lihat dulu apa perbedaannya. Oke, misalnya seriesnya kita matikan. Nah, itu kan. Oke, tidak ada perbedaan yang sini. Oh, ini hanya untuk melihat saja Bapak Ibu ya. Oke, yang ini bahwa kalau misalnya kita gerakkan kursor kita di bagian 2021, maka itu yang paling menonjol ya. Jadi itu yang dia tonjolkan. Dan begitu seterusnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kategorinya beras, apakah kalau kita lepas? Kalau kita lepas baru oke. Baru kita apply. Oke, berarti kalau kita lepas di sini Bapak Ibu dan kita apply, maka hilang ya. Misalnya kita kasih yang kakao ini kita lepas, kita hilangkan. Misalnya kita tidak mau tampilkan, oke, ngerti. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau lepas durian ya. Oke, kita tampilkan dulu deh semuanya dulu. Oke, baru kita lepas duriannya. Baru apply, maka durian hilang. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu kegunaannya ternyata ya Bapak Ibu. Nah, names. Oke, names. Oke, tidak ada yang perlu diganggu gugat sih di sini Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Ya, pelajaran kita bagaimana cara membuat diagram, dan Bapak Ibu sendiri nanti bisa terus lagi belajar bagaimana misalnya kalau misalnya kita mau membuat diagram yang bentuknya bar ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sendiri ya. Nah, demikian Bapak Ibu, dan saya berharap ya pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya dalam mengerjakan tugas sehari-hari, baik sebagai dosen, guru, profesional, maupun juga jasa desain, atau juga para rohaniwan ya, atau para pendeta, atau siapapun begitu ya, yang mungkin membutuhkan laporan ya dalam bentuk diagram. Nah, jika menurut Bapak Ibu ini bermanfaat, dan Bapak Ibu memiliki teman yang Bapak Ibu rasa dia sangat membutuhkan ini, atau teman-teman Bapak Ibu yang kira-kira yang membutuhkan ini, boleh di-share ke mereka ya, supaya mereka bisa terbantu. Dan jika Bapak Ibu mau terbeban ya dalam mendukung saya dalam pengembangan channel ini supaya terus berkembang, boleh support saya melalui tombol subscribe Bapak Ibu ya. Kemudian boleh di komen, boleh juga meninggalkan ya pertanyaan yang sesuai dengan materi ya. Dan demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap semangat, sehat, dan tetap semangat untuk belajar, bekerja, dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat.